Oke, selamat malam. Eh, sudah lama nggak buat video. Mungkin udah hampir 2 minggu kali nggak ada video sejak video terakhir itu tentang bentar. Kalau nggak salah tentang eh gathering beli saham masa krisis. Iya, jadi terakhir kita itu gathering beli saham masa krisis. Nah, masa ini. Jadi waktu itu gathering ini diadakan Rabu 18 Maret. Jadi Rabu 18 Maret waktu itu kita buat gathering, kita bahas peluang-peluang IHSG membandingkan dengan krisis 2008 sekarang. Lalu ada statistik recovery, statistik dan banyak statistik lah intinya dan beberapa strategi beli saham di masa krisis. Nah, sepanjang berarti minggu ini atau tanggal 23 sampai 27 itu sampai 26 kurang lebih tepatnya itu saya sama sekali nggak trading. Jadi saya sama sekali nggak trading. Kemana saya pergi sama seperti di Telegram bahwa saya izin karena mau terlibat langsung dalam gerakan sosial yang ada di lingkungan saya buat buat membantu orang-orang yang membutuhkan yang terdampak oleh COVID-19 ini. Nah, ternyata pada saat saya off trading itu market justru naik luar biasa. Nah, market naik luar biasa. eh, per Kalau kita tarik dari tanggal 23 sampai sekarang itu ISG naik 8%. Jadi seminggu terakhir ISG naik 8%. Kalau kita tahu kenaikan yang tingginya itu terjadi tanggal 26 kalau saya nggak salah ya. Nah, tanggal 26 ISG naik 10,2%. Lalu tanggal 27 ISG naik sekitar 5% kurang lebih. Berapa ya? Oh, 4,76%. Jadi IHSG udah naik di atas 10% dalam dua hari kemarin, Kamis dan Jumat. Nah, banyak pertanyaan yang muncul. Pasti ini pertanyaan yang muncul di semua pelaku pasar, trader, investor. Pertanyaannya adalah ini udah reversal atau belum? Ini udah reversal atau belum? Pertanyaannya itu, ini udah reversal atau belum? Nah, kalau saya melihat sendiri, coba kita buka chart IHSG. Kalau kita melihat IHSG sendiri, IHSG ini menurut saya hanya sekedar rebound. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya adalah kalau rebound kenapa gede banget? Kalau rebound kenapa reboundnya bisa 10%, sekian persen? Ya, itu hal yang normal menurut saya. Kenapa? Karena ISG sejak 2020 itu awal 2020 itu udah turun 30% lebih. Sekarang mau rebound 10%, masa nggak boleh? Saya kemarin Jumat bilang ke grup, masa ya ISG nggak boleh rebound sampai 4.500, 4.600. Sementara ISG udah turun nih dari atas high-nya dari hampir hampir 5.700-an dalam waktu 2 minggu ke 4.000. Masa dia nggak boleh rebound ke 4.500? Ya kan? Nah, terus apa yang membuat saya yakin kalau ini bukan reversal? Pertama, karena ini baru sekedar kenaikan pertama. Jadi, rasanya belum ada konfirmasi apapun kalau ini sudah reversal. Itu yang pertama. Dan yang kedua, isu yang membuat ISG turun itu belum ada pertanda apapun untuk selesai, yaitu terkait COVID-19. Jadi baik global maupun domestik itu nggak ada sama sekali perkembangan yang ya kalau kita boleh bilang apa ya boleh boleh berkata jeleknya ya saya objektif aja bahwa memang keadaannya justru semakin memburuk. Jadi nggak ada perbaikan apapun. Nah, market ini katanya rebound karena karena The Fed ngasih stimulus unlimited quantitative easing. Kemarin kalau nggak salah 2 triliun dolar. 2 triliun dolar The Fed ngeluarin. Pertanyaannya emang efeknya apa buat Indonesia? Efeknya apa buat Indonesia? Emang Indonesia
bakal jadi enggak terdampak coronavirus, kan enggak juga, tetap kena. Jadi saya lihat sorry. Nah, lalu alasan selanjutnya adalah di Indonesia sendiri COVID ini belum 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 apa ya? Belum seberapa lah. Masih, kalau menurut saya masih akan ada beberapa lonjakan besar lagi, apalagi rapid test udah mulai dilakukan minggu ini. Jadi saya rasa mungkin puncaknya ada di bulan April, jadi nggak usah terburu-buru masuk ke market, masuk ke bursa. Dan kalau kita lihat chart pun, kalau kita lihat chart IHSG pun, kalau kita lihat chart IHSG pun, ini udah kena demand area sebelumnya. Ini garisnya saya nggak rubah-rubah. Jadi bagi teman-teman Bapak Ibu yang pernah ikut naked class technical analysis, itu pasti punya coretan ini. Karena saya selalu nambahin coretan dan saya nggak pernah hapus. Nah ini udah kena, udah mentok. Dan lagi inflow IHSG 2 hari terakhir nggak terlalu besar-besar juga. Jadi masih belum inflow masih belum meyakinkan. Jadi kalau dibilang reversal mah saya rasa enggak sih. Saya rasa enggak. Saya rasa enggak. Yang pasti IHSG masih akan turun. Menurut saya IHSG masih akan turun. Cuma yang membedakan penurunan IHSG sekarang ke depan, dan dari yang membedakan penurunan IHSG ke depan dan penurunan IHSG sebelum-sebelumnya adalah, menurut saya penurunan IHSG ke depan akan lebih manusiawi lah. Jadi nggak akan buka ARB, tapi kelihatannya marketnya akan bergerak volatile. Kenapa? Mengingat karena batas auto reject 7% juga, banyak spekulan yang berspekulasi. Kenapa? Ya limit resiko hariannya sangat kecil, 7%. Sementara kalau mereka rewardnya bisa di atas 10%, atau rewardnya adalah batas dari auto reject atas masing-masing fraksi. Jadi karena kondisi itu banyak orang yang spekulasi. Jadi saya rasa market akan bergerak volatile. Jadi nggak akan ARB 5%. Cuma kecenderungannya tentu akan turun. Turun sampai berapa? Turun sampai berapanya mungkin sampai 4.000 lagi bisa, atau bahkan di bawah itu. Mereka kita harus lihat juga perkembangan COVID-19 di kita seperti apa. Karena kalau kita lihat sektor real itu udah kehajar banget sektor real di kita. Saya dengar beberapa pegawai bank ada yang udah mulai dikurangin atau di PHK. Ada yang beberapa pegawai buruh ada yang di PHK-in. Ada teman saya yang di salah satu di auditor udah work from home. Jadi keadaannya udah sampai seperti itu. Jadi coronavirus ini atau COVID-19 ini ya efeknya seperti ini, mengganggu roda perekonomian lah. Jadi kalau saya lihat IHSG sendiri ya masih akan turun. Bukan berarti saya pesimis, saya tetap optimis sama IHSG, tapi ya saya mau objektif juga karena masalah ini belum selesai. Jadi IHSG masih akan turun. Paling kalau rebound lagi mentok-mentok 47, 48 lah. Cuma rasanya sih enggak, udah kena demand areanya, biasanya nggak akan kuat lama-lama di atas, dia turun lagi. Seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, Pak, tapi kan kadang market mendahului atau candle atau technical itu mendahului segala berita sesungguhnya. Makanya ada istilah price discount everything. Nah, cuma saya sendiri lihat, market momen, misalkan ini momen reversal ini, momen kenaikan IHSG ini dianggap sebagai momen reversal. Dan banyak orang bilang market mendahului pasar, market mendahului berita sesungguhnya, market mendahului fundamental. Cuma kalau saya lihat sendiri, logika aja, sekarang aja belum ada solusi apapun. Jadi rasanya walaupun market mendahului tapi nggak mendahului secepat ini. Saya rasa nanti lah, misalkan waktu pengerjaan proses vaksin
itu kan nggak cuma vaksin jadi langsung umumin, enggak, pasti ada proses distribusinya, ada nanti akan ada muncul masalah siapa yang dapat vaksinnya lebih awal, pokoknya ada masalah-masalah seperti itu. Nanti kalau udah ada berita-berita seperti itu baru kita bisa mulai masuk, kita bisa mulai nyicil. Kenapa? Karena pada saat itu mungkin market akan mendahului atau pasar saham akan mendahului fundamentalnya. Nah, dan kalau kita lihat history recovery dari krisis yang udah-udah itu nggak cuma sehari 2 hari. Ini yang kita bahas kemarin. Nah, nggak cuma sehari 2 hari. Jadi contohnya 2008 crashnya 11 bulan, recovery-nya 16 bulan. Lalu 2013 krisisnya 3 bulan, recovery-nya 11 bulan. 2015 krisis komoditas, krisisnya 6 bulan, crash-nya 6 bulan, recovery-nya 11 bulan. Jadi recovery itu nggak akan terjadi 1 hari 2 hari, jadi nggak usah takut ketinggalan. Jadi santai aja sambil lihat kondisi, nyicil barang bisa dengan strategi yang benar tentunya, dengan strategi yang benar seperti itu. Ya paling ya itu sih pandangan saya mengenai IHSG. Menurut saya IHSG belum akan reversal, saya masih akan turun lagi. Jadi nggak usah terburu-buru lah, santai aja. Kalau yang kemarin udah dapat untung ya saran saya jual dulu aja, atau mau averaging pun buat simpen tabungan beberapa tahun lagi it's okay, nggak masalah. Seperti itu. Oke, jadi paling dari saya itu ke depan, ini baru rencana, tapi ke depan saya akan buat series video edukasi. Jadi saya juga butuh masukan, kira-kira Bapak Ibu butuhnya apa? Butuhnya materi apa? Nanti biar saya buatin. Kemarin udah ada masuk, Pak mau belajar foreign flow, boleh nanti saya coba ajarin foreign flow, materi foreign flow. Ada juga tentang saham repo. Saham repo juga boleh. Nanti kita bantu untuk saham repo. Jadi seperti itu. Oke, paling di sini sampai di sini aja. Bagi rekan-rekan yang yang kemarin ketinggalan itu udah bisa nonton video ini, udah bisa nonton rekamannya. Nah, ini adalah rekaman video waktu kita kemarin gathering beli saham di masa krisis. Kita jabarin strateginya apa aja, belinya kapan, lalu ada riset krisis dari 2008 sampai 2020 ini. Jadi silahkan dilihat aja, ditonton aja. Semoga bermanfaat. Saya cukup sampai di sini. Selamat malam.